Trigger awalnya berawal dari hobi ngoprek-ngoprek mobil pastinya ya. Dari zaman SMA udah ngoprek-ngoprek mobil orang tua gitu kan. Jadi dari situ malah memutuskan bikin bengkel ala kadarnya dulu, kecil-kecilan gitu kan. Hobi teman-teman deket dulu. Di Timor itu kita rubah menjadi Subaru bro. Di kontes kan kejadian, oke mobil Subaru. Begitu buka mesin, ini mobil apa? Kita mau build mobil, kita harus tahu dulu gitu. Ini mobil modifikasinya mau arah mana? Banyak juga orang modifikasi mobil gitu gila-gilaan Gila-gilaan tapi gitu. dia masuk ke kontes nggak tahu regulasi. Iya benar. Jadi kalau kita benar-benar regulasinya nomor satu, kita harus lihat dulu regulasinya. Jadi kita kumpul bareng-bareng dulu waktu mau itu. Jadi 5 artis itu juga benar-benar diundi. Kebetulan saya masuk ke timnya Papa Gading Martin. Trik-triknya juga benar-benar mobil kita nggak keluarin sama sekali foto. Dah kalau yang lain-lain kan prosesnya difotoin. Kalau kita dinaikin dijelekin aja terus. Bahkan waktu ada kunjungan bengkel ke bengkel, mobilnya tuh benar-benar kita berantakin bro. Benar-benar. Padahal udah dicat. Ya tapi begitu Hamin 2 kita up semuanya diam. Dan satu-satunya mobil yang diposting sama Pak Bamsud ya cuma mobil kita. Selamat malam Hub 77, mana suaranya? Luar biasa. Di tengah malam minggu yang luar biasa ini, di luar hujan, tapi semuanya pada merapat ke sini. Tentunya mau kemana sih semuanya? Tentunya ke acara yang luar biasa, Interstage Makes Your Inspiration, pria punya selera. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Ya, sebelum itu perkenalan saya Teza Tama yang akan nemenin teman-teman semua yang tentunya ada di Hub 77 untuk ke acara yang luar biasa Interstage Makes Your Inspiration, pria punya selera. Program acara Interstage yang menampilkan kisah orang-orang sukses yang berjuang untuk mencapai cita-cita mereka yang diawali oleh sebuah inspirasi tentunya dengan semangat dan tekad yang maksimal sehingga terciptalah sebuah kesuksesan yang sebenarnya. Dan di acara program ini juga kita akan mengundang banyak sekali narasumber dari berbagai profesi tentunya. Ada pengusaha, ada pemusik, ada artis, ada pemerhati, ada komika, ada entrepreneur, dan masih banyak lagi tentunya. Nah nanti juga setelah acara ini jangan kemana-mana ya teman-teman, karena kita nanti akan disambut ada live akustik juga bersama band-band lokal Bandung. Seperti Teza Tama yang tadi sudah omongin, ini adalah acara yang seru banget karena nanti kita bakalan ada kuis. Jadi teman-teman yang ada di sini nanti spesial banget bisa ngikutin kuis dari tiap sesinya. Nah, event ini juga akan live setiap Sabtu dari jam 7 malam di Hub 77 Gatot Subroto nomor 75 sampai 77 Bandung. Kalau teman-teman nggak sempat untuk hadir langsung ke Hub 77, teman-teman juga bisa pantengin ya di live streamingnya tentunya di Auto Radio 88,9 FM. Dan tentunya kita juga akan live di Instagramnya @makesYourInspiration. Dan teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nggak bisa datang ke sini atau dengerin live dari Instagram ataupun radionya nih ya, nggak bisa dengerin dari 88,9 FM, teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya Makes Your Inspiration. Karena di YouTube semua episode dari tiap episode di Makes Your Inspiration teman-teman masih bisa tontonin di sana. Yes. Dan episode kali ini, episode di edisi 12 November 2022 ini luar biasa banget ya. Karena di sini kita akan membahas tentang how to be a modifier. How to be a modifier dengan narasumbernya adalah Randy Riupasa dari BTX Concept. Nah, boleh yang mau tepuk tangan jangan malu-malu. Dan tentunya kita nanti akan dihibur dari live akustiknya yaitu Batik Akustik. Dan nanti juga seperti yang Teza Tama selalu bilang buat teman-teman yang ada di sini, ini luar biasa banget nih ya, bisa ikutan kuis dari tiap sesinya. Tentunya ada 2 orang pemenang nih ya dari setiap sesinya, nanti bisa dapetin hadiah, luar biasa dong ya. Dan Teza Tama juga mau ngucapin terima kasih sebelum acara kita mulai untuk Gudang Garam Filter Internasional, pria punya selera. Boleh minta tepuk tangannya yang luar biasa. Dan tentunya ada Interstage dan ada Hub 77 tempat kita yang nyaman nongkrong luar biasa ini. Juga ada Ultra Glare Car Wash
dan tentunya 88,9 FM Auto Radio. Nah, Teza Tama juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman dari Brionesia. Mana Brionesia suaranya? Juga ada HBCI, ada Agia Ayla, ada Tachi dan Tofility. Juga ada New Dimension, teman-teman yang udah di sini. Tepuk tangan boleh New Dimension. Nah, luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena rekan saya sudah siap dengan narasumber kita, langsung saja saya panggil Bung JC, silahkan. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses yang bisa menginspirasi Anda semua di Make Yours Inspiration. Thank you Teza Tama for your invitation. Yang pastinya tepuk tangan dulu buat Make Yours Inspiration. Thank you. Dan pasti terima kasih buat Gudang Garam Filter International, pria punya selera. Dan juga Hub 77 Food Center. Dan hari ini spesial guys, dimana kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang akan membahas bagaimana how to be a car builder atau modifier. Kalau bahasa Indonesia mungkin modifikator ya. Boleh nggak applause buat Randy Rio Plaza. Thank you, brother. Bang Randy. Damang bro, Damang? Damang ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta kita langsung undang ke sini loh. Siap. Dan dapatin schedule beliau susah banget. Gue telepon beberapa waktu dulu kan, gimana kemarin? Aduh, ini bentrok, weekendnya bentrok harusnya ya? Harusnya bentrok juga, balapan juga, tapi ya udah buat acara ini kita datang ke sini. Ais, terima kasih loh. Boleh nggak applause lagi buat Randy Rio Plaza? Siap. Thank you. Mang Randy, ini bicara tentang hari ini kita mau share dulu bahwa acara kita ingin memberikan inspirasi buat banyak orang. Ya. Bagaimana dengan profesi-profesi narasumber yang kita hadirkan. Ya. Nah hari ini kita menghadirkan seorang modifikator handal Indonesia. Asik. Yang sudah punya nama di tanah air yang pasti juga internasional ya kan. Ya, baik dari segi karya-karya, hasil-hasil desain dan juga konsep modifikasinya. Ya. Dan juga tentunya penghargaan-penghargaan yang sudah mungkin udah penuh kayak gudang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang how to be a modifier atau menjadi seorang car builder. Ya. Yang mungkin selama ini kita tahu ini adalah salah satu profesi, mungkin sebelumnya hanya just hobi ya. Ya. Menempatkan sebagai hobi dan ternyata di satu sisi kita lihat bisa menjadi salah satu profesi yang for living ya kan sih? Betul. Ya, for life living. Nah hari kita pengen ngobrol sama jadi satu-satunya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar yes. ya. Nah bicara tentang modifikasi ini Mang Randy, sebenarnya apa sebenarnya sih modifikasi ini? Ya jadi modifikasi ini adalah di Indonesia ini kita banyak gaya modifikasi. Dan dari ada style racing, street racing, dan sekarang ada stance. Nah jadi modifikasi ini jadi banyak komunitas-komunitas anak-anak mobil ini ya ingin menyalurkan hobinya yang positif dengan memodifikasi mobilnya gitu. Jadi sebenarnya kata modifikasi itu merubah ya. Merubah keadaan atau desain atau mobil yang sudah standar menjadi lebih menarik, lebih interest dan lebih aja pokoknya ya. Dan add-onnya banyak istilahnya ya. Benar, jadi di modifikasi itu ada 5 sektor gitu dari mulai eksterior, interior, audio, kaki-kaki dan mesin gitu. Woy, undercarriage ya. Undercarriage. Undercarriage. Kita ingat banget ya, atas dulu.
Anak lama nih. Anak lama, anak lama. Nah, mungkin banyak penasaran sosok seorang Bro Randy nih. Akhirnya bisa terjun ke dunia modifikasi ini sejak kapan? Dan apa menjadi trigger awalnya ini? Trigger awalnya berawal dari hobi ngoprak-ngoprek mobil pastinya ya. Dari zaman dulu kecil, mungkin dari zaman SMA udah ngoprek-ngoprek mobil orang tua gitu kan. Kita oprek-oprek sampai akhirnya punya passion di sana dan juga hasil-hasil oprekannya di-appreciate dan bisa menjadi nilai jual gitu loh. Jadi dari situ malah memutuskan untuk setelah SMA kayaknya kalau untuk kuliah kurang nggak fokus gitu. Jadi diputuskan akhirnya bikin fokus di situ, bikin bengkel ala kadarnya dulu, kecil-kecilan gitu kan, hobi teman-teman dekat dulu. Tetapi menghasilkan karya-karya yang diapresiasi, akhirnya udah mau fokus di situ gitu. Jadi terjun fokus di situ terus. Tapi ini keren juga orang tua ya, orang Ya. tua istilahnya nggak mempressure anaknya untuk kuliah. Ya, Kan kalau kita tahu sekarang pada umumnya Betul. kita mungkin nggak nyebutin semua ya, pada umumnya banyak orang tua yang pengen anaknya kuliah gitu. Tapi Betul. lihat orang tuanya Bro ini tuh keren banget ya. Anaknya punya passion dalam satu bidang, ya karena ternyata dari disupport. situ memutuskan nggak kuliah tapi bisa menghasilkan dan nggak minta duit lagi sama orang tua gitu loh. Akhirnya berkarya di situ gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bro, awal mula akhirnya memodifikasi, merubah, istilahnya memodifikasi kendaraan orang tua, kendaraan apa tuh? Zaman dulu, wah ini kalau anak-anak lama di sini mungkin tahu dulu masih mobil Timor kalau nggak salah. Mobil Timor. Timor. Timor ya, bokap punya Timor dulu ya. Yoi, Itu yang dirubah apa ya dulu tuh? itu zaman dulu mobil Timor itu kita rubah menjadi Subaru bro. Jadi zaman dulu kita hobi-hobian, gambar-gambar iseng, kok ini bentuknya kalau dibikin Subaru bisa gitu loh. Akhirnya saya memodifikasi mobil Timor menjadi Subaru gitu. Jadi Subaru itu. Jadi Subaru. Jadi Sempet- sebenarnya bermain di airbrush juga tuh gimana? Pas yang dimodif dari sisi mana aja nih? Perubahan body yang pasti. Body ya? Bodinya, Oke. lampunya kita ganti. Ganti, oke. Bodinya, body kitnya. Sehingga bener plek aja jadi Subaru. Jadi Packagingnya benar Subaru banget ya. sempat juri itu kan, lagi kontes kan Iya, penyediaan. kontes, Oke, iya, mobil Subaru. Begitu buka mesin, ini mobil apa? Sempat kayak gitu. Jadi waktu itu udah berhasil ya. Ya, Dan akhirnya Mang Randy melihat bagaimana sebuah karya yang diberikan apresiasi Ya. menjadi sebuah motivasi lebih ya untuk ya, bisa berkarya betul, lebih baik lagi ya. Betul. Nah, ketika udah mulai buka bengkel ala kadarnya waktu itu. Ya. Ala kadarnya kan buka bengkel ala kadarnya ini jenis servis ataupun apa yang diberikan ke teman-teman nih? Pelayanan apa aja nih yang diberikan? Zaman dulu ini saya sempat viral itu bikin pintu gunting. Pintu gunting itu pintu yang kebuka ke atas. Nah, zaman dulu belum banyak yang pakai. Ya zaman dulu tren, kalau sekarang udah enggak gitu kan. Jadi kita benar-benar mengikuti trennya pada saat itu aja dan akhirnya pintu gunting bikinan saya kepake dan orang-orang dari Jakarta gitu pada ordernya ke saya gitu. Ya. Jadi sempat viral itu pintu gunting, terus juga body kit custom gitu. Ya, gitu-gitu ya dulu awalnya. Itu penting-penting terinspirasi dari film Batman jangan-jangan. Film Batman ya? Ya. Nah ini kan bicara tentang modifikasi di tanah air juga kita lihat sekarang bahwasanya dunia modifikasi juga terus berkembang. Bahkan Ya, juga betul. ada event-event yang khusus memang untuk men-show up bagaimana atau memberikan sebuah wadah kepada semua teman-teman kita yang menjadi seorang modifikator nih. Ya. Nah ini udah berapa event yang mungkin event pertama kali yang pernah ikut Mang Randy ikutin apa tuh? Yang menjadi starting awal akhirnya terjun dalam dunia modifikasi mendapatkan apresiasi di situ. Waduh, zaman dulu udah banyak ya. Banyak ya? Mungkin. Kayak udah gak hitung kali ya event-eventnya ya? Udah nggak gitu. Udah langganan juara we pokoknya. Nggak gitu. Itu udah banyak banget event-event modifikasinya. Hmm. Sampai terakhir juga kalau zaman sekarang itu event modifikasinya sudah lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini lebih mengarah ke mobil-mobil yang proper juga. Proper ya? Dan Intersport juga salah satu pencetus event kontes
proper pertama di Indonesia. Tepuk tangan dong wanita sport dong, tepuk tangan dulu dong. Wih ya. Nah, Bro Randy, bicara tentang modifikasi yang tadi ada yang proper, Ya. ada yang ekstrim, Ya. ada yang stand. Satu lagi Bang, satu lagi. Elegan, Elegan. ada VIP, ada racing, street Racing, racing. racing. Nah Ya. mungkin Bro Randy bisa kasih penjelasan dikit-dikit nih. Mungkin kita pengen share sama teman-teman sebenarnya. Modifikasi yang elegan itu seperti apa sebenarnya sih? Touch apa di mana aja, yang dirubah di mana aja? Nah, jadi trik-trik modifikasi ala saya. Jadi ketika kita mau build mobil, kita harus tahu dulu gitu. Ini mobil modifikasinya mau arah mana gitu. Jadi yang lainnya nanti tinggal ngikutin. Misalnya kita elegan dengan body kit elegan, yang simple-simple, velg pun harus elegan gitu, interior elegan. Jadi harus konsepnya tuh harus nyatu gitu, ngeblind. Jadi dilihatnya juga enak. Kalau kita bikin mobil racing, velgnya racing, terus faktor-faktor pendukungnya, ya seperti meter-meter, terus roll bar. Jadi ngeblind aja gitu. Jadi benar-benar konsepnya tuh pas. Jadi banyak yang salah kaprah tuh misalnya bikin mobil racing nanti velgnya elegan. Nah itu yang kita mau luruskan dan mau ngasih masukan buat teman-teman yang mau memodifikasi mobilnya. Jadi intinya kita pilih dulu konsepnya mau seperti apa, baru kita modifikasi partnya 1 by 1 gitu, sesuai dengan konsep awal kita. Nah, dulu Mang Randy memulai terjun ke dalam dunia modifikasi, Ya. yang menjadi inspirasi besar dulu siapa sebenarnya sih? Atau mungkin dulu ketika Pima Ride, ingat ya dulu acara-acara Pima Ride di Pima TV dulu, Ride. Pima Ride, dulu ada lagi tuh. Betul, tapi Build My Car. sebenarnya ya yang benar-benar menjadi inspirasi adalah film Too Fast Too Furious. Yang pasti itu banyak menginspirasi dan banyak. Kayaknya udah khatam ya film Fast Furious sampai 7 ya, 8 ya. Iya, udah lebih, udah mau X sekarang kan. Gitu. Kenapa dari film itu diambil banyak nih? Ya karena di film itu selain menampilkan actionnya, dia menampilkan juga mobil-mobil modifikasinya, menampilkan balapannya gitu. Jadi benar-benar filmnya anak mobil banget gitu loh gitu. Dan di sana juga keren, maksudnya dia menginspirasikan kita modifikasi ke arah yang seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya Mang Randy pertama dari hobi udah mulai mengenal dunia modifikasi, merubah, mau oprek-oprek, Ngoprek-ngoprek. kenal dengan akhirnya dapat inspirasi dari movie-movie, dari film. Tapi kalau secara ini nih, secara knowledge untuk bisa pemahaman menyesuaikan bagaimana kita membuat sebuah konsep desain modifikasi itu based on-nya ada ilmu tersendiri nggak sih atau gimana? Kalau zaman sekarang udah enak banget ya, tinggal Google ya kan. Tapi dulu di zaman saya itu saya memang nggak seperti sekarang. Kalau sekarang lebih gampang, nyari-nyari apa tinggal ketik keluar. Kalau zaman dulu itu saya benar-benar langganan majalah modifikasi Jepang, modifikasi Amerika. Di situ saya belajar gitu. Jadi memang bisa dibilang kita sedikit ketinggalan ya gaya modifikasinya. Tapi dengan saya langganan majalah-majalah luar negeri itu, jadi saya punya ilmu di mana bisa menjadi trendsetter di Indonesia gitu loh. Otomatis istilah one step dibanding teman-teman lagi Betul, tuh. Kita dapat betul. bocoran lebih dulu ya. Dia udah bisa bikin gini. Apaan tuh bisa begitu? Apaan gitu ya? Kita udah mengacu pada luar juga gitu. Nah, Mang Randy dari semua hasil modifikasi, dari semua karya modifikasi yang udah pernah dibuat selama ini, berapa budget terbesar yang pernah dikeluarkan untuk memodifikasi sebuah kendaraan? Pernah bikin mobil sampai lebih dari 1 miliar. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Itu namanya, dan apalagi orang-orang Jakarta sih emang lebih berani buang duitnya gitu ya. Gitu. Lebih dari 1 M ya? Iya. Untuk memodif aja. Iya. Itu belum masuk modal mobilnya kan? Mobil Belum udah ada ya? belum termasuk mobil. Itu engine juga ganti ya? Atau swap engine juga enggak? Iya, Swap. iya, Swap iya. juga? Hampir semua aspek kita kena. Wow, 1 M lebih ya? Ya. Tapi kayaknya udah yang ketika sudah jadi karyanya, Ya. itu orang benar-benar satisfied atau gimana? Betul. Benar-benar satisfied dan juga bisa menjadi tren baru, saya bikin sesuatu yang baru gitu kan. Oke. Gitu. Nah, kan Bro Randy adalah pelaku modifikasi Indonesia dari zaman ke zaman nih, Bro. Mungkin
Kalau kita berkaca dari dulu sampai sekarang, perbedaan dari style modifikasi dari dulu sampai sekarang tuh dari sisi mana nih sebenarnya? Nah itu, sebelumnya memang dari mulai tahun 2000 perubahan kerasa di tahun 2016-17 ya. Jadi kalau di bawah tahun itu kita masih banyak bikin mobil ekstrim, masih banyak yang senang modifikasi ekstrim. Tapi sejak tahun 2015-2016 kita lebih ke arah proper, enak dilihat, bisa dipakai gitu, bukan cuman pajangan doang gitu. Itu perubahan yang paling berasa di sana gitu. Dulu di bawah tahun 2015 tuh mobil-mobil yang dimodifikasi tuh ekstrim. Ekstrim. Tapi hanya buat pajangan gitu. Rodanya bisa 6 gitu kan. Gitu. Terus bawa pakai towing. Iya. Bawa pakai towing. Aduh. Tapi bersyukur juga ya, sebenarnya salah satu yang mencetuskan Intersport ya, mungkin acara proper ya. Itu kita ingat banget tuh Intersport Auto Show. Yang menunjukkan, istilahnya menginginkan bahwasanya para modifikator ini merubah jadi proper car gitu. Proper car, jadi extreme car benar-benar nggak diterima. Nggak diterima ya? Nggak diterima. Tapi kalau menurut Mas Randy dengan adanya proper car ini sebenarnya bagus nggak sih buat generasi kita sekarang atau gimana? Kalau mengikutin zamannya sekarang sih sebenarnya bagus. Cuman ya tinggal bengkel-bengkel yang ekstrim itu gimana caranya merubah mindsetnya. Ya dia bikin mobil ekstrim aja bisa, masa bikin mobil proper nggak bisa gitu loh. Jadi dia tinggal merubah mindsetnya ke dalam modifikasinya lebih proper, lebih kepake, fungsionalitasnya itu yang utama gitu loh. Gitu. Nah sebenarnya kita tahu bahwa Bro Randy sudah banyak mendapatkan penghargaan dalam dunia modifikasi. Kalau kita tarik beberapa penghargaan-penghargaan yang paling berkesan buat seseorang Randy Dwi Pasa, di mana penghargaan ini yang paling berkesan banget? Apakah yang waktu di Jepang atau yang di New York? Penghargaan yang paling pertama terbesar 2011 ya itu ya. Itu menjadi the king of jazz tuning contest. Itu kebayang nggak? Jadi satu Indonesia jazz diseleksi dan akhirnya mengkerucut sampai 30 besar sampai dipajang di suatu mall besar dan akhirnya kita menjadi pemenang the king of jadi king of ya? Iya. Itu berkesan banget waktu itu? Itu berkesan banget itu dan itu banyak pelajaran karena dari sebelum-sebelumnya kita dari bikin mulai ekstrim dan ternyata mereka juga sudah mengarahkan bahwa kalau pameran-pameran modifikasi ATPM gitu, memang mereka udah mengarahkan pengennya mobil proper ya? Gitu. Jadi, dan sepertinya kalau misalnya yang modifikasi proper ini emang lebih bisa buat daily use ya? Betul. Bisa tau dipakai tapi mobilnya kece, keren gitu kan? Betul, makanya sekarang juga ada beberapa komunitas-komunitas mobil stance yang bikin acaranya bukan kontes lagi, tapi mereka road party. Jadi mereka benar-benar jalan dari Jakarta ke Bali atau Jakarta ke Surabaya, benar-benar mobil keren-keren itu dipakai jalan gitu. Nggak cuman show di gedung doang. Iya, kalau dulu kan kita tahu kalau misalnya yang ekstrim itu udah dimodifikasi se-ekstrim mungkin. Se-ekstrim mungkin, habis di pameran udah taruh diam aja kan mobilnya nggak bisa dipakai lagi gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dipakai gitu ya. Iya. Dan ini mungkin jadi banyak juga buat anak-anak muda sekarang, mungkin buat penggemar dunia modifikasi bukan hanya anak muda. Ya. Lintas generasi yang akhirnya mau modifikasi kendaraan mereka dengan gaya yang proper. Ya. Ya, gaya yang proper dan itu bisa banget digunakan buat daily use. Dan sisi lainnya untuk melepaskan passion kita di dunia modifikasi bisa juga tetap diserapkan gitu ya. Bisa karena di semua sektornya bisa kita gimana yang bebas gitu. Cuman ya kenyamanan dan lebih diutamak di situ gitu. Kenyamanan ya dan juga sisi safety ya. Ya, betul. Safety. Nah, Bang Randy, sebenarnya kalau Bang Randy untuk memodifikasi kendaraan orang, tadi kan udah sempat di-mention di awal. Pasti akan dengerin konsep ide dulu dia mau seperti apa. Betul. Abis itu baru kita mulai build dari sisi itu semua dilengkapin gitu ya. Jadi selamanya pasti ada konsultasi dulu, betul. Pasti ada brainstorming dulu ya untuk sebelumnya itu ya. Betul. Butuh berapa lama biasanya untuk bisa merubah sebuah kendaraan menjadi kendaraan yang proper style atau pro street atau street racing segala macam itu berapa lama sih biasanya durasi waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya sih tergantung.
tergantung waktu dan budget gitu kan. Jadi kalau memang dia mau all out di depan bisa cepat, dan juga kalau kita kan sekarang karena linknya sudah banyak, jadi kita sudah tahu nih misalnya mau bikin mobil, satu mobil yang full spec, jadi kita udah tahu misalnya mesinnya nanti dikerjainnya siapa, interiornya siapa, jadi sebagai ini kita udah ngerti lah gitu, jadi prosesnya yang mana dulu supaya waktu itu bisa singkat dan juga budgetnya oke. Jadi step-stepnya udah tahu ya Udah sekarang tahu. yang Kemarin udah kan diuji kemarin ada salah satu acara itu kan IMX itu, kita cuma dikasih waktu 3 bulan gitu. Yes. Tapi kalau orang lihat begitu, wah ini lo yakin lo bikin mobil ini 3 bulan. Tapi kalau kita udah tahu timelinenya, kita ketemu dengan builder-builder yang sudah hatam di bidangnya masing-masing, semua bisa cepat. Gitu. Bisa berjalan ya? Bisa berjalan. Bisa berjalan, bisa cepat ya? Ya. Jadi emang timeline sama stepnya kita harus tahu banget gitu? Ya. Kayaknya Morindi dari dulu sampai sekarang kalau boleh tahu udah berapa unit kendaraan yang udah dimodifikasi? Aduh banyak banget pasti ratusan. Ratusan pasti. Pengalaman di luar negeri Ya. untuk ajang modifikasi yang nggak terlupakan gimana nih? Waktu itu juga bareng Intersport juga kita ke Tokyo Auto Salon. Tokyo Auto Salon itu juga membuka mata kita dengan tren modifikasi terkini gitu loh. Gitu. Kalau kita compare daya apa ya, mungkin daya kreatif ya, daya Ya. kreatif dari para modifikator luar dan lokal itu sebenarnya Sebenarnya skill dari modifikator kita berani diadu banget kalau masalah skill modifikatornya. Cuman yang susahnya ini kan spare part dan Partnya juga ini ya? part-partnya ini Part-partnya tetap ini ngambil ya? dari luar gitu loh. yes. Itu aja kendalanya di sini. Jadi kendala kita di situ, kita yakin lah kalau misalnya orang Indonesia juga bisa diadu, misalnya berani lah diadu untuk secara kreativitas, berani. Ya kita knowledge gitu. sekarang dengan adanya Instagram dan lain-lain kan gampang nih. Maksudnya kita memviralkan mobil kita di Indo, kalau memang benar-benar bikinnya pol sampai luar negeri kedengeran. Gitu. Dan kita juga lihat kan di beberapa ajang modifikasi di Indonesia juga banyak banget wartawan luar yang datang ya. Betul. Waktu itu yang dari Jepang, yang dari siapa tuh? Yang dari luar juga Eropa Oh, kan iya, datang ke iya, kita. iya, Dia iya. nonton waktu itu, dia juga ambil Ya. sempat wawancara Bro ini juga waktu Ya. itu kan. Dan ternyata memang diperhatikan juga selama Ya. ini orang-orang Indonesia yang melakukan modifikasi. Ya, mereka juga sempat kaget juga dengan modifikasi kita yang oke banget gitu. Apalagi waktu dia datang waktu final Intersport, jadi dia benar-benar mobil-mobil juara semua di situ kan. Jadi udah top semua lah. Sepertinya dia datang di waktu yang tepat ya. Iya, betul. Bertemu dengan kendaraan yang mudah-mudahan udah terpilih di kurasi sama teman-teman juga Iya. kan. Udah juara-juaranya. Udah juara-juara semua Marin. Waktu itu mana juara kan waktu itu kan. Juara. Borong. Juara Lebih. ngeborong. Keren. Nah rahasianya sebenarnya apa sih Bang? Akhirnya untuk menjuarai sebuah turnamen atau sebuah kompetisi itu rahasia utamanya apa sebenarnya sih? Racikannya apa ya? Racikannya selalu saya minta kalau untuk kontes-kontes besar seperti itu, misalnya tema modifikasinya mau seperti apa. Terus minta juga score sheet penilaian seperti apa. Jadi kita pelajarin benar-benar poin mana yang tinggi-tinggi. Jadi kita tonjolin di sana gitu loh, gitu. Jadi inilah sisi yang bisa dikatakan tuh smart ini ya. Smart kontestan. Betul. Jadi smart sebelum kontestan. masuk ke kontes Betul, itu dia banyak- tahu dulu gitu Banyak kan. juga orang modifikasi mobil gitu gila-gilaan. Gila-gilaan tapi gitu. Dia masuk ke kontes nggak tahu regulasi. Iya benar. Gitu. Jadi kalau kita benar-benar regulasinya nomor satu, kita harus lihat dulu regulasinya, dan juga untuk semua yang hobi modif, Yes. kalau mau ikut kontes saya sarankan minta dulu regulasi, baca regulasinya, Pahamin gitu ya. pahamin dan lo checklist dulu nih kira-kira apa sih yang bisa gua dapat pakai mobil gua gitu loh. Gitu. Nah, lo fokus di situ gitu. Gitu. Kita ingat banget waktu itu banyak yang protes karena dia udah ngeluarin budget banyak buat mobilnya, tapi memang di cara itu memang nggak itu yang dicari Enggak gitu. itu, betul. Jadi yang Sedangkan saya mengeluarkan mobil-mobil yang simpel bisa menang Bisa karena menang gitu baca regulasi. mereka yang ekstrim, Iya. budget udah gede banget, komplain tuh sama panitia, ternyata memang Ya. salah peruntukan ya. Iya. Mungkin di event lain dia bisa menang gitu. Betul. Di eventnya bisa menang karena memang pada saat itu kita emang nyari yang buat yang proper dan memang nggak se-ekstrim itu juga gitu. Kemarin dia. Ya misalnya masalah racing dan street racing itu tipis.
Ya kan, mobil racing itu kemarin di acara Intersport itu memang nggak boleh ada audio dan head unit gitu. Jadi ketika dia salah ada head unit aja Ada ya, head on di situ, meskipun mobil dia lebih ini ya memang this is a racing Minus, car iya, gitu. minus Jadi nggak point, bisa lo ada audio di mobil racing gitu. Jadi kita harus pahami benar regulasinya. Kalau street racing oke. Racing wajib audio. Wajib audio Ya, street racing. betul. Tapi kalau buat racing no ya. No. Itu ganggu banget gitu. Betul. Ganggu pembalap sama navigator sebelah ya. Oke Mas Randy. Sebenarnya ini nih, tadi kan kita pengen sampaikan buat orang-orang juga sebenarnya untuk jadi seorang modifikasi itu apa yang pertama kali dibutuhkan? Kalau dibutuhkan apa aja nih yang dibutuhkan? Effortnya apa aja untuk jadi seorang modifikator Ya itu? itu dari Selain dari passion. selain dari passion ya kita harus fokus, percaya diri dan juga mau belajar, Mau belajar ya? belajar dan juga mau dengan yang modifikator senior mau berbagi, Oh oke, mau sharing sama mau beliau, sharing belajar juga. gitu, ngomong jangan malu katanya, jangan gitu. mau ya. Saya juga dari dulu awal dari belum jadi apa-apa, tapi sharingnya dengan modifikator gila gitu kan, sampai akhirnya sekarang bisa duduk bareng sama mereka. Sama gitu. mereka gitu ya. Ya. Nah, Mas Randy tadi kan udah kita pengen ngasih tahu juga bahwa saya untuk jadi modifikator itu bisa, siapapun bisa sekarang. Tadi kan sebutin kalau di awal sekarang itu mudah banget untuk dapetin knowledge dari manapun. Ya. Ya kan? Tinggal ketik ya kan, tinggal googling banyak banget. Ya. Tips-tips and trick untuk bisa how to start your passion, your hobbies, your profesi gitu kan. Tapi kalau untuk Mas Randy sebutkan kalau circle penting ya sih Mas Randy dalam membangun karir kita, membuat karya kita di situ. Penting banget, apalagi juga buat teman-teman komunitas di sini ya. Ini komunitas ini benar-benar penting banget untuk kita saling sharing, kita saling cari tahu gitu kan. Kita masalah-masalah mobil di komunitas itu penting banget. Jadi ya begitu, kita bisa sharing bareng, bisa ngobrolin masalah konsep sama-sama gitu loh. Nah inilah pentingnya komunitas gitu. Dari 5 sisi, 5 aspek yang kita dimodif oleh setiap orang untuk merubah mobilnya atau kendaraannya tadi, sisi mana yang paling butuh budget dan effort yang lebih? Kalau zaman sekarang mungkin paling effortnya di mesin dan kaki-kaki ya. Engine ya? Engine dan kaki-kaki gitu. Dan saya kalau bangun mobil, engine yang paling pertama. Karena itu jantungnya mobil gitu loh. Jangan fokus sama yang keluar-luar dan lain-lain, engine-nya dilupakan. Karena ketika engine-nya bermasalah, ya nyawanya hilang gitu loh. Segimanapun keren mobil tampil Iya, luarnya oke betul, gitu, looknya betul, oke gitu ya. betul. Tapi kalau mati mesinnya Ya, bermasalah. karena saya juga punya pengalaman pahit, ya seperti itu. Fokus ke waktu dulu awal-awal fokus ke body, wah udah cakep, udah mesin terakhir. Ternyata H-2 mesin belum nyala, sampai H-1 mesin nggak nyala, loadingnya didorong dan ya udah nothing gitu. Pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi pelajaran, jadi mulai Jadi dari pelajaran. engine dulu ya. Jadi engine yang paling pertama. Nah tapi Bro kalau melihat dari swap engine itu pasti budget gede ya pasti ya. Betul. betul. Biasanya orang itu kan naikin berarti up kan? Ya. Up ya. Dia mengganti mesin yang lebih oke dari mesin standarnya gitu kan. Gitu. Sekarang kalau nggak swap engine kita ada pengaplikasian turbo, supercharge bisa juga. Bisa add on ya, bisa add on ya, tambahin Misalnya ya. juga mobilnya mesinnya udah oke, udah nggak bisa lagi lo mau swap engine apa ya, penambahan seperti itu menjadi poin penting juga. Gitu. Wow, tadi ada penyebutan circle. Dulu Mang Randy pertama kali mulai modifikasi dan mulai kenal dengan banyak modifikator ulung di Indonesia. Ya. Itu biasanya apakah emang ada timing waktu buat kumpul untuk mungkin buat cheat at mereka mungkin atau memang untuk belajar mereka itu gimana sih dulu prosesnya? Nah makanya berbeda banget kan sekarang sama dulu. Kalau sekarang kan bisa WA grup, WA apa. Kalau dulu kan belum ada bro. Bener-bener dari Meet up Bandung, ya? dari Bandung ke Jakarta, nyamperin niat gitu kan, cari ilmu gitu loh. Gitu beda banget sama sekarang. Sekarang udah enak banget, apa-apa tinggal WhatsApp, apa-apa tinggal bisa langsung chat gitu kan, gitu. Oke, kita pengen nyinggung sedikit tentang bengkel yang dimiliki oleh Bro Randy yang ada di mana Sunter ya? Ya. Itu bengkel sekarang udah bisa menampung berapa unit kendaraan yang untuk dimodifikasi nih?
Itu bisa sekitar 30 mobil. Wow, tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan aplaus. 30 unit 30 unit. bersamaan, maksudnya bersamaan untuk dimodifikasinya? Iya, iya. Wow, salam dulu brother, sukses. Sekarang terisi berapa? Ada space ya, masih ada space buat modifikasi ini? Waiting list. Waiting list, oh. Ini buat teman-teman yang pengen modifikasi sabar ya, waiting list. Pinuh ya. Nah, Broren kita juga banyak teman-teman komunitas di sini. Ya. Nah, mungkin saran buat teman komunitas nih ketika mereka ingin memodifikasi kendaraan mereka, konsep yang paling pas buat komunitas itu apa? Yang masih bisa dipakai buat daily use, masih bisa Jadi buat yang bisa jawab kongko-kongko. sebenarnya ya balik lagi ke diri kita. Konsep yang pas di kantong sebenarnya apa gitu kan. Jadi ya, nggak usah terlalu memaksain. Toh juga dengan memodifikasi simple aja seperti yang saya lakukan pada mobil baru saya bisa viral gitu loh. Yang penting konsepnya pas gitu loh. Gitu. Jadi intinya semua gaya bisa. Mau street racing mau apa tapi ya itu harus fokus dan juga faktor pendukungnya yang dijadiin utama gitu loh. Gitu. Siap untuk budgetingnya ya? Ya. Kalau untuk mobil baru yang dimodifikasi kemarin apa? Apa aja di swap? Itu Wuling REV modal cuman yang awal ya, modal cuman 10 jutaan tapi viralnya se-Indonesia. Gitu. Ini secara nggak langsung akhirnya Bro Randy Jadi budget juga ya bisa murah bisa mahal asal tepat aja gitu. kabar sekarang jadi brand ambassador juga ya? belum nih. Tak telepon dulu nih. Asik. Pak ini gimana Pak ini? Iya kan se-Indonesia dari TikTok, dari Instagram, Iya, iya. dari Facebook itu berapa ribu orang yang terinspirasi dan akhirnya beli. Gara-gara Bang Randy itu. Untuk di teman-teman sendiri aja yang Jakarta udah sekitar 10 sampai 15 orang. 15 orang Ini kan? ke Bandung sebentar modifikasi Wuling REV. Tadi barusan 2 orang udah mau beli gitu. Jadi benar-benar Iya. bisa menginspirasi ya. Kayaknya kita harus buka distributor deh kayaknya. Buka showroom khusus ya. Yoi. Kalau bisa impor langsung ya kita Yoi. stok dulu ya. Ready stok 30 Ya. unit atau 50 unit di rumah Ya. gitu ya. Memang tapi kalau pesan lewat kita karena sudah beli banyak jadi memang dikasih prioritas. Ya. Jadi customer priority ya sekarang ya. Yoi. Tapi dulu Bang Randy kan sebenarnya untuk modifikasi itu emang dari heart ya. Ya. Memang memulai aja dulu dimodifikasi sebuah kendaraan dan gak tahu jadi viral atau tidak. Ya. Udah punya feeling bakal viral gak sebelumnya itu? Kalau zaman sekarang bisa kita lihat bisa feeling-feelingan begitu gitu. Jadi kalau memang udah pas makanya saya tuh kalau bangun mobil nggak pernah lagi prosesnya di foto-fotoin gitu nggak pernah. Jadi benar-benar keluar tuh udah dar gitu. One aja ya? Ya. Baru aja ya? Ya. Untuk proses udahlah keep silent aja Keep gitu? silent aja. Tapi begitu keluar langsung. Takutnya dicuri sama orang ya? Iya. Karena proses juga penting banget ya? Betul. Proses penting banget ya? Dan jujur salah satu modifikasi saya yang pertama itu yang murah meriah sudah ditiru langsung sama orang lain gitu. Jadi makanya saya rubah konsep lagi gitu. Gitu sampai di copy paste. Di copy paste ya? Iya. Jadi sebenarnya Bang Rindu jadi inspirator besar buat banyak teman-teman di Iya. modifikator di Indonesia ya? Mm. Baik itu benar-benar diakui atau tidak gitu kan? Iya. Mereka udah menggunakan konsep dan juga desain yang Ya. dicetuskan oleh Bro Randy sebelumnya ya? Bro? Iya, betul. Bersyukur gak sih itu? Ya bersyukur. Satu sih senang ya? Ya kalau minta izin sih bersyukur. Ah. Ada kan yang nggak minta izin. Gak minta izin terus ngaku lagi, Iya. diklaim-klaim Betul, kan, betul, ini betul. hasil karya saya gitu kan, aduh. Please buat teman-teman ya, kalau emang saya pengen sharing, pengen nanya-nanya, boleh langsung aja direct, ya nggak Siap. sih? Datang aja ke bengkel beliau di mana? Mana ini? Di Jalan Sunter Jaya 1 nomor 80. Sunter Jaya 1 nomor 80, datang ke sana aja, bisa sharing sama beliau, tanya-tanya, ya kan? Ya. Welcome ya. Welcome dong. Kita pintu DM terbuka aja, lebar buat DM siapapun. aja ya. dibalas kok. DM aja dibalas tuh, nggak akan sombong, tenang ya nggak sih? Barangkali ya kan yang pengen juga tertarik untuk dunia modifikasi Iya, gitu ya. betul. Karena ingin sekarang ini kita pengen share sama teman-teman, sebenarnya untuk jadi seorang modifikasi itu bisa. Bisa. Bisa ya kan? Nah kita akan gali lebih dalam. Bro Randy ini baru mendapatkan penghargaan juga untuk kelas modifikasi di Indonesia yang bisa dikatakan tuh kelasnya bergensi banget. Ya. Karena yang dimodif itu adalah kendaraan para Artis. artis, Heeh. selebriti,
Dan Bro ini mendapatkan number 1 ya? Ya kemarin dapat The King-nya. The King-nya. Nah kira-kira seperti apa ceritanya? Kita bahas setelah ini. Siap. Boleh nggak berikan applause buat Randy Ryupasa, BTW Concepts. Jangan kemana-mana, kita masih ada di Makes Yours Inspiration. Buah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses Yang bisa menginspirasi Anda semua di Makes Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional, punya selera. Masih di Makes Yours Inspiration. Berikan applause dulu buat narasumber kita. Randy Ryupasa. Oh Siap. my God. Bang Randy, tadi udah sempat di-mention di awal Ya. bahwasanya satu karya terbaik, karya terbaru mungkin dari Ya. semua karya-karya yang keren banget yang mendapatkan apresiasi selama ini. Nah, itu adalah karya modifikasinya mobil Gading Martin kemarin ya. Ya, salah Sebenarnya di satunya. ajang itu ada berapa selebriti yang dirubah, yang dimodifikasi mobilnya ya? Itu kemarin perang bintang 5 Perang artis. bintang, kan? Ya. Ada Atta Halilintar, Andre Andre Taulani, Uya Kuya, Uya Kuya, Gading Martin, Gading Martin, Raffi Raffi Ahmad. Oke. Ya. Gue ngikutin masalahnya. Ya. Ikutin Bang Randy. Seru. Nah, itu awal mula kenapa akhirnya Bro Randy di hire lah ya, bahasanya di hire, atau memang itu di mix langsung oleh tim yang ada di situ, atau memang personal? Enggak, itu dikasih kita 5 head modifikator yang terpilih. Jadi kita kumpul bareng-bareng dulu waktu mau itu. Jadi 5 artis itu juga benar-benar diundi. Jadi siapapun siapa dapat siapa gitu. Kebetulan saya masuk ke timnya Papa Gading Martin gitu. Wait, kita pengen dengar dari para selebritis, para artis tadi yang para bintang ini nih, yang akhirnya dimodifikasi kendaraan mereka. Ya. Mereka sebenarnya punya wishes gitu nggak sih? Punya Berharapnya sama siapa gitu. Kalau mereka sendiri Punya apa? harapan, gue berharap dimodifikasi sama Karena kemarin mungkin artis-artis ini ya ada beberapa yang kenal memang, tapi ya mereka juga buta aja gitu. Buta Nggak aja tahu ya. sama siapa, jadi benar-benar head modifikatornya berperan penting banget kemarin gitu. Jadi ya udah kebetulan ketemunya sama Papa Gading. Papa Gading ya? Nyantai banget lagi orangnya. Nyantai banget orangnya, Nyantai asik banget ya. Asik banget, udah Pol udah terbaik udah. Oke, pas bertemu dengan akhirnya mobilnya Gading Martin yang akhirnya modifikasi waktu itu. Iya. Starting bahasan poin pertamanya apa nih? Kan kita tahu ya IMX itu kan modifikasi Expo ya. Ya. Kalau dari regulasi seperti apa Bang Randy? Oke, yang pertama saya tanya itu adalah tema seperti biasa kan. Temanya tahun ini mau apa sih yang pengen ditonjolin oleh IMX ini gitu. Dan ternyata tema yang dipilih oleh IMX itu adalah Indonesian Culture. Indonesian Culture. Dan juga seperti biasa yang saya tadi bilang, saya minta score sheet-nya seperti apa gitu. Jadi poin terbesar adalah di body, kedua kaki-kaki, ketiga interior, keempat audio, kelima baru engine gitu. Jadi ada porsinya masing-masing, yang 3 ini yang besar, yang 2 ini yang poin pembantu aja gitu. Karena kan waktu yang dibutuhkan cuman kurang dari 3 bulan buat memodifikasi mobilnya gitu. Lebih kurang 3 bulan 3 bulan. untuk memodifikasi kendaraan tadi. Ya. Nah, brainstorming sama Gading Martin seperti apa? Jadi
setelah kepilih Gading Martin, saya lihat kekuatan lawan dulu. Oke kan, jadi saya ngebaca ini, waduh, Raffi Ahmad ada eksotik carnya banyak, ya kan? Andre Taulani punya, si Uya Kuya punya, karena hadiah yang mau di ini totalnya 1 miliar gitu kan. Jadi lumayan besar lah untuk satu buah kontes ini hadiahnya besar. Jadi saya lihat, takutnya mereka ngeluarin mobil-mobil supercar-nya mereka begitu. Jadi kita udah decide duluan, Papa Ding, ini ada mobil murah nih, supercar gini. Saya jelasin, kita mau modifikasinya dengan gini, ya kira-kira hitungannya masuk lah kalau kita menang gitu kan. Dan dia setuju, akhirnya ya udah kita memilih Audi R8 itu. Tapi karena saya udah well preparation, karena dari awal begitu udah ditentuin tim, karena nggak mau buang-buang waktu, hari itu juga langsung kita meetingin gitu loh. Ya, dan ternyata setelah kita udah memilih mobil itu dan mengkonsepkan mobil itu, ya artis-artis lain ternyata nggak mengeluarkan mobil-mobilnya mereka yang supercar-nya gitu. Jadi tapi kita udah terlanjur nyemplung, udah konsep, udah segala macam, ya go terus gitu. Oke, jadi starting lo di situ ya. Itu mobil sebenarnya bukan emang beli baru gitu ya maksudnya. Beli baru tapi Gading menyetujui gitu ya. Iya. Dalam modifikasi kemarin itu memang full budget dari Gading atau gimana sih Bang ceritanya? Ya kalau hitung-hitungannya itu, ya itu saya sebagai modifikator juga pinter-pinteran deh, kayak bengkel cat misalnya. Bro, catin dong mobilnya Gading nih. Daripada lo ngendorse dia berapa duit? Lu catin mobilnya, ya lu di up. Dan ini acara ini kemarin total viewernya katanya sampai ratusan juta orang gitu yang lihatnya gitu loh. Iya gitu. Jadi sepinter-pinteran saya dengan misalnya di body saya kenal sama bengkel ini, Bro Maverick dari Bandung juga itu, dia buka cabang di Jakarta. Bro mau nggak ngechatin gini-gini? Oke, mereka dan kebanyakan memang malah jadi rebutan. Bro ini gue yang kerjain dong, ini nggak gitu. Tapi saya pilih-pilih karena yang terbaik yang mana gitu. Wow, nah udah memilih tadi kendaraan dan mulai mengeluarkan ide-ide konsep ini. Ya. Pertama kali presentasi ke Papa Gading dengan konsep yang bakal dikeluarkan oleh BTS konsep atau Bro Randy apa tuh? Ya, karena Indonesian culture saya mau ngangkat apa ya. Jadi saya kepikiran dengan otomotif kita itu lagi hype itu di Mandalika, Lombok. Jadi saya mau mengangkat Lombok gitu. Jadi saya mengkonsepkan mobilnya itu namanya juga Stingray. Stingray itu adalah ikan pari bro. Jadi ikan pari ini adalah ikan yang kalau kita diving di Lombok, itu ikan yang happy lah gitu. Maksudnya kita kalau lagi diving lihat ikan senang itu gitu ya? senang gitu. Jadi saya mengkonsepkannya ikan pari tersebut dan budaya-budaya Lomboknya pun saya terapkan di mobil itu gitu. Jadi ada batik-batik Lombok, pattern-pattern batik Lombok, dan warna merahnya itu juga dari khasnya Mandalika itu kan dia merah putih tuh. Nah itu, dan juga kalau yang lain kan mobil-mobilnya kuning karena ketua penyelenggaranya kan Pak Bambang Susatyo kuning gitu kan. Saya bilang ini bukan pesta parpol, ini pesta modifikasi, kita berani tampil beda gitu. Oke, 3 bulan untuk melakukan modifikasi tadi, untuk merubah kendaraan tadi ya. Iya. Pertama kali presentasi itu kayaknya timnya Gading udah langsung accept aja ya. Oke, udah jalan gimana? Lanjut langsung saya udah bilang Papa Ding udah. Dia juga padat banget kan. Saya bilang saya jelasin di awal konsepnya, yang penting warnanya ini. Dia sebenarnya suka hitam. Saya bilang memodifikasi mobil hitam itu buat menjadi juara bukan nggak bisa, cuman memang tantangannya lebih sulit. Tetapi dengan waktu 3 bulan ini, saya bilang kita harus bikin sesuatu yang eye catching, gitu. Jadi saya memilih warna merah dengan konsep dan gambar yang udah saya kasih, dia langsung setuju. Nah untuk desain kan tadi hampir semua aspek mobil itu didesain sama Bro Randy. Ya.
Mana yang paling butuh waktu banget untuk mendesain itu tuh? Kan ada velg juga desain sendiri kan? Ya, sampai Yang kemarin effortnya paling besar yang mana tuh? velgnya aja kita bikin one and only di dunia itu. Dengan konsep terbaru juga, itu kita bikin depannya super concave dan belakang itu super celong. Itu sesuatu yang baru di dunia The one and only ya? The one and only. Aplaus boleh nggak? Tepuk tangan dulu buat Bro Randy. Kita kolaborasi dengan HSR Wheel. Nah, jadi kita bikin desain juga kita bikin, warna juga kita sesuaikan. Jadi benar-benar ya itu, makanya kita udah konsepnya udah mateng. Jadi faktor-faktor pendukungnya itu yang paling penting. Begitu. Dari presentasi mobil ini udah keren banget karena kita yang paling nyantol tuh ya, yang Ya. paling langsung buat nangkap buat orang yang nonton, kesan pertama itu first impressionnya itu dari si velg Goldnya itu. goldnya itu dan juga desainnya Ya. itu kayaknya hampir relate banget sama si batiknya tadi ya. Betul, betul. Batik khasnya Lombok dan Betul, Nusa Tenggara Barat betul, ini. Betul. Sampai segitu detailnya kita perhatiin. Jadi begitu kita penjurian dan menjelaskan ke juri, ya mereka juga amazed sih. Maksudnya gila sampai detail-detail seperti itunya kita perhatiin banget gitu loh. Itu adalah satu poin tambahan dan poin penting kalau di dunia kontes. Dunia kontes ya. Ya. Karena relate dengan Ya. memang apa yang mereka butuhkan gitu ya. Betul. Secara culture ya. Ya. Masuk culture tapi juga benar-benar proper banget ya. Proper. Proper banget, pro banget ya. Ya. Nah itu kan 3 bulan waktu kemarin mengerjakan itu. Jadi seperti biasa memang engine dulu ini kerjaan Ya, atau gimana? engine paling pertama kita rapihin total, takutnya juga itu karena supercar kan. Itu kalau ada apa-apa mungkin harus order barang segala macem. Saya nggak mau ambil resiko, engine-nya kita rapihin dulu semua. Tapi semua sambil berjalan semua kemarin. Engine dirapihin, body langsung digarap, interior dibongkar memang, dan audio juga langsung di mal juga. Jadi ketika semua udah beres tinggal bener-bener kayak puzzle aja gitu. Dalam waktu 4 hari dari mobil yang nggak berbentuk bisa langsung jadi gitu di akhir-akhirnya ya gitu. Jadi enaknya ketika seorang berani untuk mau rubah sebuah kendaraan atau mau modif sebuah kendaraan itu Ya. kita udah punya titik-titik untuk pakem partnya udah ada ya. Betul. Kita udah punya slot masing-masing gitu ngerjain buat sambil bersamaan gitu ya. Iya. Dan tetap starting awal dari engine dulu. Ini Betul. jadi pelajaran yang utama Ya. buat teman-teman. Ini mungkin dan misalnya kan proses pelek itu ordernya bisa 2 bulan. Itu paling Iya. pertama kita desain dan 2 bulan tentukan dulu gitu. Dan pada ininya juga begitu pelek datang ada kendala juga tetap. Jadi begitu pelek dipasang, waduh masih nongol bro 2 jari. Pusing kepala. terus gimana tuh Bang? Ya kita akalin, kita bisa bubut peleknya supaya lebih masuk. Mhm. Dan juga akhirnya untuk bagian belakang kita tetap robek lagi, kita gedein lagi sedikit. Oh, Hamin oke. 2 minggu Dinaikin lagi si over fendernya kita Over-fender lebarin naikin lagi, gitu. ternyata emang ada aja ya. Ada aja, Ada kalau aja ya. nggak ada yang mulus. Makanya Padahal kan secara detail betul, akurasi ukuran udah jelas udah kan. jelas. Cuman begitu kita Datang gitu kita tuh. beda, ada aja gitu. Makanya itulah karena ada pengalaman nggak mau lembur-lembur di belakang, makanya benar-benar udah decide itu langsung kita kerjain gitu, nggak ada yang kita pending, semua langsung kita kerjain gitu. Wow. Dan ini dari setelah udah jadi semuanya, dari semua, kan total berapa budget yang dihabiskan buat memodif kendaraan kemarin? Itu total budgetnya mungkin sekitar 500-600 juta. 500-600 juta, itu di luar mobil ya? Di luar unit? Di luar mobil. Di luar unitnya Di luar ya? mobil. Kalau dengan unit jadi habis berapa? Mobilnya sendiri 2,4 M. Jadi ya habis 3 M. Habis 3 M ya? Oh my god, tepuk tangan dulu dong. 3 M tapi worth it ya? Worth it. Bahkan over ya? Melebihi dari, pecah iya. banget. Kemarin benar-benar pecah sih itu. Pecah banget ya? Iya. Dan juga kan udah lama banget gitu nggak ada event besar dan ini eventnya langsung Pak Bambang Susatyo Ketua MPR. Terus Dan, offline lagi ya kan? ya, Kita senang banget loh, senang ya, banget. Tadinya. Kan sebelumnya kan hybrid. Ya betul. Sebelum hybrid itu yang nonton Online tuh emang doang. agak sedikit gimana ya, Betul. feel-nya beda. Beda Tapi kalau banget. offline tuh orang langsung lihat, langsung merasakan bagaimana. Bahkan waktu itu kan bro ini waktu presentasi udah jadi itu kan nontonnya banyak banget yang nonton tuh. Waduh,
gila. Itu kayak launching mobil internasional, Nah, kayak tapi launching global ya. Trik-triknya juga saya gitu. Jadi benar-benar mobil kita nggak keluarin sama sekali foto. Dah kalau yang lain-lain kan prosesnya difotoin. Kalau kita dinaikin gitu ya. dijelekin aja terus. Bahkan waktu ada kunjungan bengkel ke bengkel, mobilnya tuh benar-benar kita berantakin, bro. Benar-benar. Sengaja. Padahal udah dicat, diamplas dulu seolah-olah butek gitu kan, segala macam ya. Dan di situ Pak Bamsud ngeliatnya cuman benar-benar waktu kunjungan ke tim kita tuh benar-benar nggak diapresiasi banget, kayak gimana, kok gini ya gitu, kok gini ya. Yang lain gitu. kok udah jauh gitu Iya, kan, yang yang lain lain udah udah jauh gitu, stepnya kok Dan gini saya baru bilang, gini wah, gitu. kita Aduh. sukses gitu kan. Tapi begitu Hamin 2 kita up semuanya diam. Dan satu-satunya mobil yang diposting sama Pak Bamsud ya cuma mobil kita Mobil aja. kita ya, waduh. Boleh nggak tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan Siap. lagi dong ya. Ini pencapaian-pencapaian yang bisa dikatakan memang spesial lah dalam kehidupan Ya. kita. Dan buat sebuah karya, sebuah profesi yang pro di bidang itu tuh penting banget apresiasi itu. Ya. Pencapaiannya penting banget buat diberikan apresiasi ya orang dia. Nah ini dari 1M tadi total 3M, Ya. yang punya juga sangat senang banget. Ya puas banget, dia juga di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi, Ya. dia delighted banget ya. Ya. Oh my god, keren banget. Bahkan nggak nyangka kalau gak jadi juara Bahkan begini. dia sendiri nggak kita kasih lihat dah, udah begitu udah deal, proses-prosesnya kita nggak kasih lihat. Udah lo tau beres aja lo, Tau beres deh kerja gitu. aja cari duit aja. Kumpulin dana aja Iya, gitu kumpulin kan. dana aja. Biar tenang kita buat Yoi. part ini gitu. Waduh. Jadi ini penting juga buat Bang Reni untuk bisa keep silent dulu ya. Biar Betul. orang tak penasaran gitu ya kan. Dan begitu orang lain ada yang up duluan, kita jadi menilai kan, waduh, Oh, ini di oke. sektor ini kita ada kalah nih, di sektor sini ada menang. Jadi Iya, iya. ya kita udah bisa ngitung jadinya. Gitu. Secara nggak langsung buat jadi analisa kita juga Betul, ya. betul. Sebenarnya lawan udah buka kartu jadi ya kan. Buka kartu. Buka kartu ya. Ada beberapa tim juga, beberapa tim yang udah over PD. Over PD, over confident PD, tuh. over Gue confident. menang gitu. Udah wah, dan Udah lo pasti lah gitu memang ya. hype juga begitu dia keluarin, Iya. hype-nya emang oke, tapi kita lihat masih bisa kita lawan. Masih bisa kita lawan. Yakin ya. Begitu mobil kita keluar, diam semua. Jadi ketika Bro Reni lihat kompetitor, kita Ya. mohon maaf kompetitornya, berarti kontestan Ya. lain ya dalam 4 karya mereka tadi, Mm-mm. itu Bro Reni udah bisa ngukur sejauh mana pencapaian mereka ya. Betul. Dari sisi poinnya, makanya ada sisi percaya diri tadi kalau bisa kita bisa menang gitu ya. Betul. Dan itu bukan hanya berdasarkan ego kan, tapi berdasarkan knowledge. ya, Knowledge juga wawasan selama ini kan, Betul. pengalaman-pengalaman selama Betul. ini kan. betul. Wow. Jadi kan karena kalau dimodifikasi itu waktu 3 hari aja bisa merubah apapun gitu kan. Jadi apalagi mereka dari 2 minggu sebelum udah keluarin mobil. Ya kita baca lah gitu kan. Dibaca ya. Dibantai sisi Iya. lainnya gitu ya. Di antara 4 kontestan lainnya mana yang paling berat banget head to headnya? Kemarin paling berat itu mobilnya Om Andre Taulani, ya gitu, menyajikan satu konsep yang berbeda, ya cuman ada satu yang dia lupakan. Apa gitu. tuh? Ya tema Indonesian culture-nya nggak ada di Indonesian mobil culture itu. nggak dibawa, nggak dimasukin ya? Gitu. Kalau ada itu Dia mobilnya warna apa kemarin ya itu dia? kuning. Kuning ya dia juga kan? Itu kalau dia bawa itu lumayan bahaya itu, Iya, karena iya, dia iya. memotong bodi sebuah BMW E30 gitu. Itu poin besar Iya, karena itu poin dipotong sama bodi mereka. lumayan besar gitu. Tapi karena dia nggak masukin Indonesian culture-nya juga, jadi ya Poinnya minus ya di situ ya. Ya, gitu. Gak dapat poin dari situ ya. nggak ada nilai Oke. plusnya. Gak ada nilai plus ya gitu ya. Kita mau lanjut lagi, boleh nggak tepuk tangan sekali lagi buat Randy Dwi Pasa? Bro, BTX Concepts. Yes. Ini adalah sebuah tagline, sebuah nama, sebuah ikon modifikasi Indonesia saat ini. Ya. Ini sebenarnya BTX itu singkatan dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Singkatan Ada yang- nama atau apa sih bro? Atau apa sebenarnya BTX ini gitu? Atau BTX itu penyanyi Korea? Itu BTS. BTS itu. BTX ya? Ya dulu jadi apa tuh? singkat ceritanya dari SMP saya karena udah botak terus, sebenarnya orang-orang panggil botak gitu. Jadi tercetuslah BTX. Tetapi saya pakai nama karena juga dulu bengkel, jadi kita bikin singkatan juga gitu. Jadi kalau ada yang banyak yang nggak tahu pasti. Jadi BTX itu ada singkatannya adalah Born to Extreme. Born to Extreme. Tepuk Ya. tangan dong. Born to Extreme. Yes. Gitu. Jadi botak sama Born to Extreme ya. Yes. Tapi sebenarnya yang original tuh botak tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang nama tuh jadi sebuah apa namanya? Jadi lucky one buat kita Betul. gitu, keberuntungan tersendiri ya. Iya.
Dan Mang Randy juga bangga dengan nama itu karena emang nama panggilan dekat kan, panggilan Betul. akrab teman-teman Iya, ya. betul. Betas konsep ini ya. Banyak juga yang nggak tahu nama Randy jadi Yes, taunya benar. botak. Botak sih. Oke. Nah, Mang Randy, kita mungkin back sedikit dengan dunia modifikasi Indonesia sekarang ini. Iya. Sebenarnya lihat dunia modifikasi yang terus tumbuh dan berkembang, kalau melihat bagaimana animo masyarakat kita, generasi muda, komunitas, Ya. yang mungkin mereka juga butuh banget touch buat kendaraan mereka nih. Ya. Tadi kita sempat bahas sebenarnya untuk memodifikasi kendaraan tuh pertama datang dari bagaimana kita ingin maunya ya. Kita Konsep tuh apa yang konsep kita apa yang pilih. ingin kita pengenkan gitu untuk kendaraan kita pilih gitu. Terus satu lagi faktornya adalah budgeting yang kita sanggup Budgeting. ya. Mara ini minimal untuk budgeting untuk merubah modifikasi kendaraan itu berapa sih minimal? Kalau zaman sekarang ya Low budget lah, enggak low budget tapi cool gitu, cukup elegan ya misalnya. seperti yang saya lakukan kemarin kurang lebih 10 juta udah bisa. Tuh 10 juta teman-teman, 10 juta udah bisa untuk modifikasi ya. Ya. Itu yang dirubah apa aja Mang Randy? Yang ditambah yang dirubah yang mana aja tuh? Ya mungkin dari pelek, terus sekarang bisa pengaplikasian stiker dan juga aksesoris. Kalau tepat gitu penggunaannya bisa bikin mobil jadi lucu aja gitu. Jadi konsepnya patah leher. Jadi orang-orang di jalanan nengok, Oh, gitu. nengok gitu. Patah leher gitu ya. Patah leher. Gitu. Apa sih gitu ya? Jadi dari velg, terus stickering, Ya. terus apa lagi tuh? Aksesoris sekarang Aksesoris. kayak misalnya ada pasang roof rack gitu Oh, kan oke. murah meriah tapi kalau kita tepat bisa Penggunaannya ya itu jadi indah buat kendaraan betul, kita ya. betul. Teman-teman 10 juta rupiah teman-teman ya, minimal 10 lah. Udah jadi udah keren tuh. Ini teman-teman kita nih kayaknya juga ini suka modifikasi juga nih. Semua Ya. ini orang-orang di sini semua rata-rata doyan modifikasi. Komunitas pasti ini ya. pasti modifikasi. Kadang ada satu yang dijagoin banget dari mereka tuh Pasti, untuk jadi pasti, wakil ya kan. pasti. Untuk jadi wakil di ajang-ajang tertentu di Iya. antar komunitas untuk show, untuk kontes gitu-gitu. Iya, Mang Randy. Nah kalau kita lihat sekarang Mang Randy, ketersediaan part dan juga bengkel yang ada di Indonesia untuk modifikasi itu terus berkembang ya sih? Ya, Terus tumbuh juga ya? Iya. Makin banyak dan makin tumbuh. betul. Ada nggak pesan spesial dari seorang Bro Randy yang udah berkecimpung lama dalam dunia modifikasi untuk teman-teman yang baru buka bengkel, baru internet sama dunia modifikasi, apa nih pesannya? Buat teman-teman yang baru buka bengkel, jadi sekarang itu memang kita kalahnya itu sama online, ya kan? Tapi jangan berkecil hati. Jadi jasa dan tingkat attention to detailnya itu untuk zaman sekarang lebih diperhatiin aja. Jadi ketika orang modifikasi mobil di bengkel, ketika dia berani bayar lebih tetapi menghasilkan sesuatu yang rapi, jadi nggak bikin sakit mata gitu. Nah itu pasti mereka juga mau lebih buat Effort lebih ya effort untuk budgeting lebih di situ ya. gitu. Jadi jangan takut gitu. Jadi tepuk tangan dong. Jadi nggak usah worry dengan persaingan saat ini ya mungkin dengan Betul. online market atau Betul. marketplace yang selama ini banyak banget menjamur. Ya. Mungkin itu bisa jadi satu kekuatan buat kita juga untuk Betul. dapatin part gitu kan. Tapi dari sisi penerapan, ya kan, penggunaan sendiri, step buat service maintenance yang untuk penggunaannya juga belum Dan tentu kan gitu. Marketing terbaik adalah mulut teman-teman sendiri gitu. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik dan orang lain puas, marketing terbaik adalah orang itu. Jadi dia yang bilang udah kesini aja, di sini rapi, di sini bagus. Udah punya pengalaman Udah gitu. punya Iya, pengalaman, benar-benar. gitu. Dulu kita emang seperti itu ya. Iya. Jadi dari teman ke teman ini bisa merekomendasikan kita Betul. gitu. Dan itu bukan dibuat-buat, karena Betul. memang dari sisi kepuasannya dia, Iya. satisfied-nya dia, ya, terus juga bagaimana lip service kita dan juga, ya tadi kalau sebutnya dari Mang Randy itu attention to detailnya benar-benar ya. Iya. Bahkan ke personal orang itu sendiri gitu Iya. ya. Mereka juga akan sungkan untuk mengeluarkan effort yang besar saat ini untuk Betul. kendaraan mereka ya. Ya. Wah, nah satu lagi nih Mang Randy. Hal terpenting yang mesti dimiliki oleh seorang modifikator. Hal terpenting dari segi budget, oke. Dari segi circle, oke. Apalagi nih, mindset penting nggak? Mindset yang terus berkembang, terus mengupgrade. Penting banget. Jadi kita harus jangan pernah merasa puas gitu. Kita tetap harus belajar. Kita harus cari tahu lebih dunia modifikasi ini seperti apa gitu. Jadi jangan
gampang merasa puas aja gitu. Jadi ketika lu udah menjadi juara, tapi di kemudiannya lu harus tetap belajar lagi, membuat kreasi-kreasi baru lagi gitu. Jangan puas sampai situ aja. Kalau menurut Bro Randy tentang ajang Digimod digital Betul. modification itu penting gak sih buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia modifikasi? Itu penting banget. Itu enaknya Digimod. Kalau zaman dulu kita mau bikin apa-apa gimana? Kalau sekarang search aja Digimod. Ya kan mobil-mobil, udah ada nih acuan modifikasinya, lu tinggal pilih mau seperti apa, gaya apa yang lu suka gitu loh. Itu penting banget, itu memang. Dan saya juga punya tim Digimod sendiri buat mengkreasikan. Jadi saya tinggal ini, saya maunya begini, dekalnya mau seperti ini, coba tolong terapin gitu. Itu penting banget. Saya selalu bikin mengkonsepin mobil, pasti saya gambar dulu Digimods. Kalau untuk Indonesia, kita punya beberapa kota besar yang selalu dikunjungi oleh ajang-ajang di ajang-ajang modifikasi nih. Ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Bali. Iya. Kalau menurut Bro Randy sebenarnya kita bukan justice ya, kita nggak ngejudge. Mungkin dari pengalaman. Sebenarnya melihat kota-kota besar di Indonesia ini, mana kota yang selalu menghasilkan karya-karya modifikasi yang bisa dikatakan berkelas di Indonesia? Sekarang itu yang lagi menonjol selain Jakarta, terus terang Yogyakarta. Jogja ya? Yogyakarta, Surabaya. Nah, Bandung itu dulu Bandung gimana nih Bandung? kreatif. Tuh, desainnya kreatif. Cuman sekarang ini dengan gaya-gaya stance yang sedang menjamur ini, terus terang kita bisa dibilang Jogja itu jadi trendsetter sekarang. Iya, untuk gaya-gaya proper sekarang itu gitu. Jadi mereka lebih kuat di situ ya? Kalau Bandung kuatnya di sisi mana biasanya sih? Bandung ini Body kit, airbrush atau gimana atau sistemnya atau? Kalau zaman dulu di modifikasi kita itu orang Bandung itu lebih ke ngemodel body kit segala macam itu dia lebih kreatif kalau orang Bandung gitu. Cuman balik lagi ke zamannya sekarang itu kita sudah di zaman yang modifikasi yang plug and play gitu. Wow, ini buat tepuk tangan lagi teman-teman, tepuk tangan ya. Kita nggak mendiskreditkan kota manapun dan juga para modifikator manapun. Betul. Tapi yang jelas jadi pelajaran, jadi pengalaman kan. Ya. Karena memang ini kita sempat datang ke beberapa kota ya Marindy ya. Iya. Kita datang ke Jogja, datang ke Semarang, datang ke Malang, datang ke Surabaya, Betul. Medan ya kan, Jakarta sini, Bandung sendiri. Ternyata memang jadi sebuah komparasi tersendiri ya. Kita menemukan pengalaman-pengalaman, ya benar kata Marindy tadi, beberapa kota diantaranya termasuk Jogja yang utama sekarang. Ya. Mereka yang beli concern untuk stance proper ini ya. Stance proper itu mereka pelopor juga yang bikin road party itu, jadi mobil-mobil stance bisa jalan gitu loh, itu gila sih. Jadi apa harapan terbesar dari Bro ini untuk dunia modifikasi di Indonesia? Harapan saya ada brand-brand Indonesia yang mendunia, seperti sekarang teman saya Kiki Nugraha, dia sudah bikin brand sendiri yang bisa kita banggakan di SEMA hari Minggu ini. Gitu, jadi saya pengen kedepannya lebih banyak lagi modifikator brand-brand lokal yang bisa go internasional. Itu aja sih harapan. Yang pasti salah satunya adalah BTX Konsep dong. Amin. Tepuk tangan dong buat BTX Konsep Amin. dong. Ya nggak sih? Siap. Nah ini buat teman-teman komunitas mungkin yang pengen nanti sharing, pengen konsultasi sama beliau boleh langsung aja DM. Mang, kalau mobil saya kayak gini, kalau mau dibentuk yang low budget buat modifikasi, yang proper yang mana emang? Bisa tanya-tanya aja nanti. Itu bikin saya nggak bisa tidur karena saya paling doyan gitu begitu kalau orang nanya gitu ya udah, apalagi mobil-mobil baru gini kita desain tuh doyan, kita nyari gitu ya? ide gitu, aduh bikin nggak bisa tidur. Mau tanya sedikit boleh nggak Ya. tentang pengalaman dengan menggunakan electric vehicle dari Wuling? How do you think? Dengan apa? Wuling EV gimana sih pengalamannya? Oh, electric vehicle. Dia kalau untuk di Jakarta itu saya sangat kepake banget gitu karena ketua IMI kita Pak Bamsud juga ketua MPR juga kemarin benar-benar pengen banget memajukan electronic vehicle. Jadi benar-benar untuk mobil elektrik ini diberi kemudahannya banyak banget.
Salah satunya di Jakarta itu anti ganjil genap. Dan sekedar info, untuk Wuling REV saya ini pajaknya cuma 380.000 bro. 380.000 rupiah? Iya. Oh enak banget pajak mobil segitu ya. Dan konsumsi bahan bakarnya istimewa sekali. Jadi saya ngetes kemarin dari Jakarta ke Bandung, itu dari 100% nyampe sini sekitar 35%. Masih ada? Masih ada. Sisa? Dan saya cobain di ngecas di charger station yang di Setiabudi, itu cuman habis isi pulsanya 50.000 bro. Jadi Jakarta Bandung cuman habis 50.000. 50.000 rupiah doang? Iya. Tepuk tangan dong. Woi. Gitu. Jadi memang kedepannya semoga lebih banyak lagi mobil-mobil listrik yang beredar dengan harga yang lebih kompetitif lagi gitu. Jadi bisa jadi acuan. Waduh, jadi tertarik kayaknya dong. Bolehlah telepon. Bolehlah. Siap, kita siap di endorse. Nah, Bro ini mungkin buat other people, buat teman-teman yang nonton hari ini, buat teman-teman nih yang interest sama dunia modifikasi, yang pengen sharing, pengen konsultasi, mungkin bisa cek di Instagram. Mungkin di mana Instagram? Yes, Instagram saya di BTX Konsep. BTX Konsep ya? Yes. Itu biasanya musik itu ya? enggak. BTX Konsep itu ada Randy di pasar di situ. Ya. Silakan aja di follow dulu, bisa DM juga. Kalau channel YouTube udah ada Mang Randy? Masih baru mulai di Randy Riopasa, lagi memperdalam TikTok dulu ini. FYP. TikTok juga udah ada sama. TikTok Ada apa? BTX Konsep juga. TikTok di BTX juga Ya, atau? BTX Konsep. BTX Konsep juga bisa, silakan follow teman-teman di TikTok sama di Instagram, bahkan juga subscribe channelnya Mang Randy. Ya. Randy ya, Randy Riopasa, cek aja di situ dan udah beberapa video juga di-upload ya. Oke, semoga bahasan kita tadi jadi inspirasi buat teman-teman komunitas, terutama buat teman-teman modifikator Bandung Ya. dan juga Indonesia yang menonton kita di hari ini. Maju terus, Mudah-mudahan maju jadi inspirasi sama-sama, besar. kita kolaborasi. Amin. Jadi tahun ini benar-benar tahun kolaborasi, jadi jangan pernah malu, jangan pernah kecil hati. Kalau mau nanya-nanya mau apa, gas aja. Gaskan aja. Tepuk tangan dong buat Randy Riopasa. So finally kita sampai di penghujung persamaan talk show kita di malam hari ini guys. Semoga bahasan ataupun interview singkat kita tadi menjadi inspirasi besar buat teman-teman semuanya di luar sana yang interest sama dunia modifikasi. Dan kita berharap sekali lagi dunia modifikasi Indonesia semakin berkembang, semakin grow up dan juga makin banyak pemain-pemainnya. Dimana kita juga mengharapkan lokal-lokal brand bisa go internasional. Salah satu adalah BTX Konsep. So I'm your host. Kita pamit dulu dari persamaan kita di hari ini. Kita ketemu lagi tentunya di Makes Yours Inspiration. Have a nice weekend. Bye-bye. Bye-bye. Thank you brother. Semua orang pasti punya mimpi. Dari mimpi tersebut terbentuklah suatu inspirasi. Dan dari inspirasi terciptalah sebuah ide dan kemauan untuk berusaha. Bila kita berusaha keras untuk mencapai kemauan tersebut, akan menjadi suatu kunci kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang didapatkan hanya dari sebuah inspirasi. Inilah kisah orang-orang sukses Yang bisa menginspirasi Anda semua di Makes Yours Inspiration. Gudang Garam Internasional. Pria punya selera.